Kuliah itu sambil usaha di bidang rental komputer Udah mulai jadi. di Geger Kalong itu. Berapa komputer saya itu kan lumayan lagi booming ya saat itu ya. Ya pada pertama kali. Kemudian saya lagi mengajar pertama ngehonor juga mengajar komputer yang pada waktu pertama kali ada disket yang ada Disket, itu gitu disket ya. yang besar ya. WS Lotus yang begitu gitu. Tapi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat J Channel? Kita jumpa lagi di acara yang tiap hari kita mencoba mengundang sahabatnya, mengundang para tamu tokoh untuk kita ajak ngobrol. Ngobrol apa saja, yang penting hasilnya akan menjadi inspirasi, jadi contoh yang baik-baik aja untuk terutama untuk sahabat J Channel. Ini rasa sesak nih ngobrolnya, bengap. Sahabat J Channel, yang penting sahabat J Channel sehat, dengan keluarga, sukses di tempat kerjanya, sukses di bisnisnya. Amin. Itu yang kita harapkan, dan sehat sahabat J Channel ya. Mudah-mudahan kabarnya selalu happy. Saat ini saya perkenalkan sahabat saya, sahabat SMA saya. Dia udah sukses saat ini. Kita akan gali, kita perkenalkan, namanya Pak Ali Mursid. Apa kabar Om Ali atau Pak Ali? Alhamdulillah baik Om J. Pak Kita ketemu Dokter. udah lama ya, berapa tahun kita ya, udah lama ya. Udah lama sekali. Jadi beliau tuh orang yang terpandai dulu tuh, kalau suka nyontek kan itu kalau ke SMA tuh. Pandai nyontek dia, ya. enggak, artinya dia nilainya bagus terus gitu, Pak. Sahabat, dulu kita satu SMA kos bareng ya, bareng-bareng di Garut, di SMA Muhammadiyah. Iya. Nih saya pengen ngobrol dulu nih, siapa nih Om Ali itu? Coba ceritakan ke sahabat J Channel. Mumpung mampir. Perkenalkan saya nama Ali Mursid, sahabatnya Kang J ini. Teman baik di SMA tadi sudah disampaikan. Mas saya sama-sama dari Garut gitu kan Kang J. Asgar ya? Iya. Ya apalagi ya tentang Iya. Lahir di Garut, terus perkembangan dulu kan di SMA pada kemana, lari kemana? Ya, coba ceritain dulu lah. Saya dulu dari SMA bareng Kang J kan. Kemudian nasib saya karena ya masuk ke IKIP pada waktu UPI, itu, ya, kalau UPI, sekarang kali UPI, UPI ya. gitu kan. Alhamdulillah. Jurusan apa tuh? Jurusan fisika pada waktu itu. Oh, fisika. Ya pada waktu itu kami ngambil jurusan fisika dan masuk di D2. D2 dulu masih pertama kita Ada ya, D2, angkatan iya, ada D2 masuk tuh ya. D2. D2 tuh khusus untuk guru ya kalau nggak Guru, salah ya. Ya untuk guru apa SD SMP gitu ya. Tapi beresnya setahun atau 2 tahun. Nah, kemudian ada kesempatan baik itu Kang Jai. Pada Bisa waktu itu melanjutkan. saya ingin ke S1 karena diterimanya di D2. Kebetulan pemerintah menggulirkan ada program kesetaraan jadi dilimpahkan ke D3. Oh, tambah lah itu. Ditambah, jadi nambah lagi 1 tahun secara langsung. Dan alhamdulillah itu ya prosesnya tadinya D2 jadi D3. Gitu. Kemudian ya melanjutkan ke S1. ke S1. Tetap di universitas yang sama. Di fisika di universitas yang sama. Dan kebetulan sahabat saya J Channel itu di UPI itu banyak sahabat-sahabat saya, teman saya sekarang Om Ali juga alumni juga kan di sana. Iya. Tapi jurusan fisika terus sampai akhir S1. Fisika, kalau S2-nya di manajemen. Manajemen, jadi beralih ya. Iya, Gitu kan. Maaf Ini ini. tadi ya nggak apa-apa lah. Mau diangkat juga boleh, kalau tutup juga nggak apa-apa. Nih orang sibuk nih, kita sama lah. Jadi terima kasih Om Ali, kita cerita tadi baru kuliah kan. Nih kuliah pas beres langsung kan Om Ali pasti langsung nikah atau kerja dulu nih? Oh saya ya dari UPI beda dengan Kang J kan langsung sukses gitu kan kalau Kang J. Terus? Kalau saya ya nggak nganggur. Langsung ngajar dulu gimana? Jadi sales dulu kan. Jadi Nah ini nih cerita nih. Gitu kan. Sebelum jadi guru kan sekarang guru lah gitu Iya. ya, pendidik. Nah ini proses sudah keluar kuliah ya. Iya, Itu apa yang dilakukan Om? Saya pernah karena nyari kerja itu yang ngehonor. Coba deketin aja nih, takut suara. Ngehonor di sekolah-sekolah di SMA, Di Bandung, SMP, di Garut? Di Di Bandung. Bandung. Pada waktu itu di SMA Pasunan, pernah di Pasunan. Kemudian sambil Proyek biasa nyari kerja. nyari kerja.
jadi sales. Oh, sales gitu apa kan. tuh? Kalau saya Kolombia dulu itu saya. Oh, meminjam iya, barang itu ya. barang itu. Jadi datang ke rumah orang, nah begitulah. Tapi bagus Tapi pengalaman. ya alhamdulillah gitu kan dari Nah ini perjuangan. Om Ali saya lihat kan jujur aja saya dulu awalnya kalau jual beli itu kan agak zaman kuliah mah kan Iya, iya. TPD lah, tidak pede Iya, iya. karena malu. Padahal itu terasa sekarang ya. Iya. Pada nah itu gitu. pengalaman banget. Malah saya menyuruh ke anak saya coba belajar jualan apapun Ya, karena gitu. sekarang jadi tren ya. Iya betul. Jadi kekinian orang sambil kuliah bikin usaha, bisnis. Nah saat itu berapa tahun tuh di Kolombia tuh? Saya 1 tahun nggak nyampe 1 tahun. Capek. Banyak, gitu. tapi banyak gol, banyak capeknya nih. Ya lumayan lah. Banyak capeknya itulah proses mungkin ya. Iya proses. Jadi yang diambil hikmahnya ternyata banyak sekali. Kita ya mengutip tadi sekilas ngobrol dengan Kang ya ada hal-hal yang ternyata Allah itu Punya rencana. punya rencana lain gitu kan. Tapi yang dijalani ketika melakukan itu adalah proses usahanya. Yang tadi mengumpamakan apa itu sa'i gitu kan. Jadi ternyata Kerja bukan hal keras yang aja. tidak mungkin ya, bukan hal yang tidak mungkin Allah untuk memberikan air langsung ke itu, tapi ternyata yang dihargai itu harus bekerja dulu. Yang Nah, dinilainya itulah itu usaha usaha yang dulu dinilainya ya. usahanya. Itulah Sahabat poin Jacana penting. kebetulan tadi kita ngobrol filosofi saya apa kan saya ngobrol ya lama nih gitu. nggak ketemu dia ujung-ujung ketemu udah bawa anaknya udah punya anak gitu kan. Jadi kita ngobrol sambil ngobrol aja. Jadi intinya kita tuh usaha aja. Iya, betul. Artinya kalau dulu mah kata orang tua pagi harus udah berangkat kerja gitu, pulangnya harus lebih semangat gitu. Pokoknya semangat tanpa pantang menyerah gitu kan. Soal hasil nanti aja itu mah Betul, bonus betul. kan. Yang Betul, penting ada betul. usaha dulu kan gitu. Nah itu sahabatnya kita obrolkan ini jadi filosofi dan masukan bagi kita semua. Jadi Om Ali itu pas keluar nggak pantang menyerah kan untuk hidup. Iya. Kita harus bertahan di kota orang kan gitu ya. Om Ali dan berhasil. Dan ini mulai terus dari Kolombia ceritanya kemana? Dari jual sales itu kemana lagi? Sudah ada nikah ya, Oh, nikah atau masih enggak, nikah dulu. kontrak Enggak, ya? nikah dulu atau dapat kerja tetap enggak? Sambil nikah dulu, kemudian nikah karena belum punya Mapan lah kerjaan, gitu ya. belum mapan ya jadi sales ngelamar terus ke ya. sana ke sini, mana kontrakan harus dibayar. Wah iya lah kontrakan harus dibayar Gitu bisa gratis. ya. Kecuali Iya. kontrakan punya Jadi mertua. usaha, nah gitu. Dibawa tapi alhamdulillah gitu kan. Itu proses nah sekarang kan saya tahu Om Ali itu di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Sekarang di mana, Om? Saya sekarang tugas di lingkungan Kementerian Agama, ya, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat. Wah, udah jadi pejabat di situ ya sekarang alhamdulillah ya. Dulu Nah, yang ditugaskan di mana? rasanya di Kota Bandung dulu, di Sanawiyah Cibolerang. Kemudian ada sedikit kenaikan, ya, jadi diangkat lagi di Bandung Barat. Bandung Di Barat. Bandung Barat, kemudian dari Bandung Barat di MTS Negeri 2 itu. Jadi, Om Ali kalau nggak kedengar takut nanti sekarang- ini nah atau tarik aja gini nih. sekarang lagi sekarang kondisi Iya. sekarang masih di Kementerian Agama di MTS Negeri 1 Cihampelas. Berarti pegawai negeri ya. Alhamdulillah. Pertama tadi cerita kan kalau ini bukan untuk soal pegawai negerinya, tapi ini sejarah pribadinya sahabat Iya, Channel. Kita akan gali terus. Tadi kan Kolombia, terus nikah. Jadi sales apa? Pas sudah nikah. Elektronik pada itu. Oh, elektronik ya, elektronik. Jual satu itu apa vacuum cleaner gitu Ya, kan. sama Satu. gitu. Kenang-kenangan ya. Ya, kenang-kenangan. Nah itu udah sampai menjadi pegawai negeri itu bagaimana? Alhamdulillah pada saat itu ternyata saya lagi di kos di Bandung. Ya bersyukur alhamdulillah ya Kang Jenal, ternyata doa orang tua itu melebihi segalanya. Saya itu bagaimana? Nah, ibu saya yang datang bukan memaksa atau harus daftar PNS katanya gitu, ngolok gitu kan. Biar itu sampai bawa dari Garut bawa ke Bandung persyaratan harus daftar ini ya. Padahal pada saat itu saya lagi kuliah itu sambil usaha di bidang rental komputer Udah mulai jadi di Geger Kalong itu.
Berapa komputer saya itu kan lumayan lagi booming ya saat itu ya. Ya pada pertama kali. Kemudian saya lagi mengajar pertama ngehonor juga mengajar komputer yang pada waktu pertama kali ada disket yang ada Disket, itu gitu disket ya. yang besar ya. WS Lotus yang begitu gitu. Tapi alhamdulillah. Nah pada waktu itu penghasilan per bulan ada 600.000 dari sana. Pas jadi PNS 200. saya gaji 222.000. Tapi ya karena keberkahan ibu, ini sambil menakan dan alhamdulillah keterima PNS dan ternyata ya jalurnya saya di situ. bersyukur jalurnya di sana. Betul. Ya lebih nyaman mungkin ya. Ternyata ya lain. Setiap orang kan lain. Doa ibu betul-betul mungkin membimbing kami, mengarahkan dan mengikuti saran dari ibu ya alhamdulillah saya sampai sekarang masih. Jadi betul nanti ada pertanyaan. Siapa yang menjadi inspirasi dalam kehidupan Om Ali pasti ibu ya? Iya, ibu. Jadi sahabat di sana kita duluin aja. Padahal itu jawab pertanyaan ke nomor 6 itu. Oh, gitu. Tapi sekalian aja berarti ibu kan. Ibu. Ya. Sama lah kalau nama seorang ibu tuh menganggap kita anak terus doanya yang iya. Gitu. Sampai gini Kang Jana ini ya untuk kawan-kawan semua anak-anak saya terutama ini ya nih saran. Saya itu kan di SD pernah tidak naik. Jangan dibilang-bilang. Gitu ya. Tapi ini itu masalah nasib dan gitu kan. Kemudian di SMA aja tidak terlalu pintar-pintar banget gitu kan. Saya ini apa ya? Ya tidak termasuk orang yang itu. Tapi ibu saya ketika masuk ke SMA berpikir dan ada lagi peningkatan pada waktu di SMA ya doa ibu ya gitu kan. Jadi alhamdulillah ternyata setelah mengikuti apa yang dari kuliah pun itu adalah ibu saya yang itu. Jadi ibu saya yang berperan kalau ibu saya. Ibu kayaknya malas ya Om Ali ya kuliah. Oh kayaknya malas bu kuliah. Ya iya, malas kuliah. Sama yang di pesantren. Di pesantren ya pernah ya? Di pesantren dulu itu 1 tahun kan tidak keterima di PNS Adiam di pesantren. Tidak mau kuliah lagi, malas gitu kan. Sampai ibu saya datang membawa buku, ini ngapalkeun kudu kuliah, kudu ini. Nah itu peran ibu bagi diri saya sendiri itu sangat terasa gitu kan. Dan alhamdulillah dari kuliah jadi PNS gitu kan tidak lepas daripada peran seorang ibu gitu kan. Sekarang anak ada berapa nih? Alhamdulillah Kang Jai, ini saya diberi amanah oleh Allah 3 ya. Laki-laki semua gitu kan. Sama aja ya. Yang penting kan pasti harapan kan baru terasa ya. Kenapa ibu tadi cerita memaksa harus begini, tapi kita juga anak pasti begitu ya. Gitu. Mungkin anaknya nggak suka ya. Gitu. Coba channel ini kita mengulang. Pasti orang tua kita lah pasti memaksa, kitanya nggak ada yang nggak suka juga ya. Nah terus pas sekarang anak kita juga harus begini gitu. Tujuan untuk baik untuk dia, tapi dia belum tentu suka juga. Tadi kan ngobrol-ngobrol di belakang gitu, aduh jadi saya kan termenung saja ya. Jadi ke anak itu tetap orang tua bagaimanapun ya kita kan budak di mata orang. Sholat saya umur segini, ada mama saya itu sholat, saya udah tua, tetap saya masih di anak-anak di mata kita, orang tua. Iya betul. Ini Sahabat Channel, jadi kalau kita ngobrolkan orang tua, keluarga kita tidak akan habis-habisnya. Tadi Om Ali bahkan dia mau langsung mendeklar bahwa keberhasilan ini itu tidak lepas dari peran orang tua. Ya. Emang kalau lihat kemampuan kita gini-gini ya juga kan, gitu, cuma ngomong ini, tapi kan iya. soal rezeki tadi kan Allah yang ngatur, tapi kan doa orang tua yang gitu. Nih Om Ali, orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada. Dua-duanya alhamdulillah. Nah, apa yang akan ngobrol Om Ali kalau di depannya ada orang tua? Apa yang akan ucapkan nih? Ya, saya terima kasih buat orang tua saya, ibu saya, bapak saya yang telah mendidik kami gitu kan dari kecil sampai saat ini. Beliaulah punya peran penting bagi kehidupan saya gitu kan. Karena itu mohon doanya semoga ya, dan mohon maaf masih belum bisa memberikan
memberi atau mulang tarima gitu kan. Ya, Belum bisa belum nggak bakal dan tidak akan ya. bisa akan bisa mengembalikan kasih sayang atau menggantikan kasih sayang seorang orang tua. Jadi maka dari itu ya mohon maaf, hanya diserahkan kepada Allah saja. Semoga beliau diberi kesehatan. Kemudian dipanjangkan umur. Amin, gitu Kang Jenal gitu kan. Jadi ya saya mohon maaf pada orang tua, saya belum bisa memberikan yang terbaik ya, yang terbaik bagi orang tua. Ya mudah-mudahanlah sehat semua. Om Ali, jadi saya bicara tentang orang tua. Nah Om Ali itu kan dulu kita udah ngobrol nih, tapi lupa lagi dulu waktu teman-teman SMA aja gitu tahun 88 ya. 88 ya. Udah lama. Dulu saya pernah dikenalkan keluarga Om Ali cuma 1 atau 2 ya. Itu berapa sekeluarga saat itu tuh? Saya keluarga 9 keluarga, 9 bersaudara, ya. Sama, saya 8. Iya. Adek berapa? Adek saya 5. Berarti kakak. Saya itu anak keempat ya. Anak keempat gitu kan. Tengah-tengah ya. 3 ya. Gitu. Ya, itulah dari orang tua kan pada anak 8 ya. Anak 8. Tapi satu persatu bukan didikte, artinya diarahkan tujuannya baik. Nah itu yang anehnya, saya tidak bisa mengikuti orang tua yang itu ya. Mungkin beda dengan Kang Jai, tahu trik dan lain sebagainya. Ini orang tua saya anak 9, perempuan 1, dan ke-9 itu alhamdulillah ada berhasil semua ya, kuliah semua gitu kan. PNS ada yang di ini. Pas saya ini bisa nggak ya seperti orang tua? Nggak bisa ternyata. Saya hanya 3 belum bisa juga. Mungkin ya prosesnya, mudah-mudahan bisa mengikuti. Minimal kalau Kang Jai kan sudah kelihatan treknya dengan cepat. Kan banyak aja karena kita sama aja nih. Saya ngobrol baru ketemu nih, sahabat. Udah lama kita tidak ketemu, tapi mumpung ke sini silaturahmi malam. Karena saya udah mau menjebak nih, dia nggak bilang kita akan wawancara nih. Iya, jadi saya tidak tahu ini dikira ngobrol. Kita ngobrol aja sekarang, direkam aja ngobrolnya. Tapi emang ini kan kalau ngobrol kalau di sini kan ya kita sharing. Mudah-mudahan obrolan tadi kan menjadi inspirasi bagi semua. Apalagi Om Ali itu banyak siswanya kan banyak. Jadi saroi tauladan juga nih. Nah, selanjutnya Om Ali kita ngobrol. Saya dengar-dengar kan Om Ali pernah nawarin, Om Jai mau ini bikin desain ruangan interior gitu. Itu ujung-ujung kok berpikiran ke sana dulu, memang dasarnya bisnis begitu. Setelah jualan-jualan dulu itu bagaimana? Nah, saya ini terinspirasi, saya istri saya dari Sumedang. Kebetulan beliau itu dari yang bertua itu adalah pemborong pada waktu itu. Dia sering mengukir-ukir kayu gitu kan, dari itu banyak pekerjaannya, banyak ini, dan tapi ya Allah berencana lain, jadi meninggal. Saya tidak bisa mengikuti jejaknya, tapi jadi terpikir kok ini ya ada orang yang potensi, pertanyaan pesan, ada yang pesan ini ada untuk pribadi, dicari orang, ini ya bagus ya, ini dicoba. Direkrut, ada yang pesan ini, jadi coba-coba gitu kan, siapa yang pesan ini, siapa yang pesan, dan alhamdulillah sekarang berjalan. Masih kecil lah, masih lalengka halu gitu. Yang ngelola istri kan Pak Om Ali kan di PNS, dia cuma wajar aja memberikan info gitu. Ada timnya ada timnya gitu. Bagus nih sahabat channel, dia walaupun dia seorang pegawai negeri, tapi kan di rumahnya punya potensi, punya sumber daya, ada istri, ada tim ya. Bisa. Kalau istri masih PNS juga. Oh, berarti ada tim ya. Ada tim ya. Jadi aman ya di rumah. Jadi semua kerja ada, tapi ini bisa ke monitor. Zaman sekarang digital nih. Ini masa pandemi nih Om Ali, kemarin kan kita semua bagaimana kalau di PNS kan udah jelas lah. Ini di penghasilan dari tadi bisnis bagaimana? Nah, kalau dari sisi pandemi itu memang sangat menurun ya. Kena dampak, beda sekali dengan ketika sebelum masa pandemi. Kan gitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disesali karena ini musibah bersama gitu kan. Nggak terlewat ya nih. Tinggal bagaimana kita mensikapi, mencari jalan-jalan lain untuk ya di masa begini.
ya dengan melalui penawaran misalkan seumpamanya dengan menggunakan digitalisasi tadi dengan melalui media, tapi ya tidak sekencang, tapi belum mungkin ya, belum terbiasa proses. Atau karena ada pandemi terpaksa kita harus merubah konsep gitu kan. Gitu, iya, gitu betul. Jadi saya kecil-kecilan ada ya internal lumayan ada yang pesan misalkan sekolah-sekolah atau kantor, personal juga atau bank, personal, perumahan gitu. Tapi kan belum ya seperti Kang Jai di sinilah usaha gitu kan sama aja, tapi gini, saya salut sama Om Ali sahabat CSN apa? Dia membaca potensi. Nah, ini kan mertua nggak ada, ini mau diapain? Nah, daripada yang ide-ide yang lain, ini konsep ini dipakai juga bisnis apa namanya itu untuk interior semua ya. Pakai HP. Ini sahabat CSN kalau mau pesan bisa nih ke Om Ali. Gitu nanti ditunggu kan. Iya harus. Jadi kita tuh silaturahmi yang penting. Mudah-mudahan Om Ali sukses nih terusnya. Amin. Ini harapan untuk ke depan Om Ali, ini sebelum ditutup, harapan ke depan apa nih dalam karir, terus terutama dalam bisnisnya kan itu banyak orang tergantung kan. Ini harapan dari dua sisi, dari dunia pendidikan dan dunia bisnis itu apa harapan untuk ke depan? Di dunia pendidikan kalau dari sisi saya pribadi mungkin ya mudah-mudahan saya bisa menuntaskan tugas saya sebagai PNS dengan mulus. Amin. Dengan situasi begini ya, minimal sampai pensiun mulus gitu tanpa ada hal-hal lain. Amin. Karena banyak sekali mungkin yang sekarang ya banyak hal yang lain ternyata tidak tuntas, yang mudah-mudahan saya bisa tuntas sampai pensiun gitu, menyelesaikan tugas negara. Yang kedua, di masa Covid ini tentunya saya selaku tenaga pendidik menyarankan ke seluruh orang tua siswa untuk bahwa tanggung jawab pendidik itu bukan hanya ada di guru, ada di pendidikan, ada di sekolah atau ada di madrasah, tapi tugas pendidikan yang utama adalah orang tua itu sendiri. Maka dari itu senantiasa memantau pola pendidikan anak-anak di rumah, karena ya sekolah belum bisa maksimal tatap muka gitu kan, dan ini harus diterima. Jadi sekolah daring ya sekarang. Daring menggunakan teknologi. Ada pakai Google Meet, ada Zoom. Kalau di Kementerian Agama ada e-learning gitu kan gitu. Jadi terpaksa sekarang, dia bagus juga ya terpaksa. Nah ini mungkin Allah ini ya. Jadi dari sisi hikmahnya saja, ketika dulu dari sisi pendidikan ya Kang Jai, mau mengarahkan tenaga untuk e-learning, untuk menggunakan digital, untuk memanfaatkan teknologi masih belum percaya. Wah baheula oge gitu. Susah ya. Ternyata Allah sedikit saja diturunkan gitu kan musibah ini, tapi hikmahnya kurang, yang dulu itu tidak mau sekarang jadi pada pegang semua. Jadi dan dulu gagap teknologi sekarang jadi pada bisa ya semua. Nah, gitu. Itu kan hal yang menarik. Untuk usaha tadi bagaimana harapannya? Harapan ke depan ya mudah-mudahan saya sedang usaha kecil-kecilan bisa berhasil dan juga bisa iklan ini. Iklan lah, harus iklan, nggak apa-apa lah ini. Nah, gitu nanti mudah-mudahan bisa yang pesan interior untuk kantor, untuk bank, untuk hotel, misalkan di mana yang ya, nanti nomor HP dicatat ya di situ. Boleh ya? Boleh. Kan bukan Om Ali yang PNS-nya, tapi ada ya timnya. Ada gitu. Timnya di sana. Ada perusahaannya bukan Om Ali juga, tapi gitu, kan artinya kalau yang perlu sahabat channel, perlu harga murah, kualitas yang bagus, kontak Om Ali Mursid ini. Terus bisa aja teman-teman Om Ali dulu di SMA, SD, SMP, di Garut gitu ya, atau yang teman-teman kuliah. Siapa Om Ali itu punya usaha keluarga untuk bidang itu kan tidak salah. Tidak ada nepotisme gitu kan. Mudah-mudahan sukses. Iklan aja di sini di Sahabat Channel, sebar aja. Terus subscribe Sahabat Channel, share video-video yang kita upload. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Om Ali udah mampir di sini, dipaksa nih. Sama-sama. Selama kita dijebak di sini langsung. Minimal
akan menjadi inspirasi bagi sahabat J Channel. Oh iya. Terima kasih sahabat J Channel. Semoga tadi obrolan itu menarik bagi saya dan menarik juga bagi sahabat J Channel, dan ini akan memotivasi. Ambil yang positifnya, kurang-kurangnya dimaafkan. Sampai jumpa dengan tamu lainnya sahabat J Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.